Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SDI Al-Firdaus kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Al-Firdaus, siap ya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Contohnya gula, garam, air, oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Yang kedua ada zat campuran. Zat campuran adalah penggabungan dua macam zat atau lebih. Contohnya gula pasir dengan kopi, gula pasir dengan air, dan debu di udara. Zat campuran sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama kita akan membahas tentang zat campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Contoh, sirup. Sirup ini campuran dari gula, pewarna, dan air. Dan larutan oralit. Larutan oralit campuran dari air dan garam. Yang kedua ada campuran heterogen, yaitu campuran yang masih bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Contohnya air kopi tumbuk, air dengan tanah, adonan kue, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Selanjutnya kita akan belajar tentang iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Tujuan iklan adalah supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur iklan antara lain nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Iklan biasa dipasang di media cetak ataupun media elektronik seperti koran, majalah, radio, televisi, dan website. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi atau mengajak masyarakat melakukan suatu hal positif seperti menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan membuat hidup rukun yang menciptakan kedamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Kerukunan menjadi modal awal bangsa Indonesia menjalankan pembangunan nasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari kenyataan di muka bumi. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, apa itu garis bujur? Apa itu garis lintang? Garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi dua. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Sedangkan letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ketampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi. Ketampakan alam daratan seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Sedangkan kenampakan alam perairan seperti laut, danau, sungai, pantai, selat, teluk, dan rawa. Anak-anak, bagaimana, sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada. Hari ini kita akan belajar tentang tangga nada pentatonis. Apa itu? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada pentatonis pelok dan tangga nada pentatonis slendro. Yang pertama, pelok dengan urutan nada 1, 3, 4, 5, 7. Sedangkan tangga nada pentatonis slendro dengan urutan nada 1, 2, 3, 5, 6. Alat musik tradisional yang menggunakan tangga nada pentatonis yaitu gamelan Jawa. Contoh lagu tradisional yang menggunakan tangga nada pentatonis yaitu Suwe Ora Jamu, Gambang Suling, dan Cublak-Cublak Suweng. Nah, anak-anak, alat musik melodis adalah alat musik yang bernada dan mempunyai irama seperti recorder atau seruling dan pianika. Perhatikan gambar berikut, anak-anak. Nah, recorder atau seruling dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika dimainkan dengan cara ditiup selangnya dan menekan tuts pianika. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Untuk menambah pengetahuan kalian, nah, ada tugas dari teacher. Berikut tugas dari teacher. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa diunggah ke Google Drive Al-Firdaus. Anak-anak, ingat pesan teacher ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah dan jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari teacher Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.